Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ingkar sunnah, yaitu faham yang menolak kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Materi ini sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Pengertian ingkar sunnah. Jadi secara bahasa, ingkar berarti menolak atau mengingkari. Sedangkan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Jadi ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam, baik menolak seluruh hadis maupun sebagian hadis. Jadi kelompok ini beranggapan bahwa Al-Quran saja sudah cukup sebagai pedoman hidup mereka, sehingga hadis tidak perlu dijadikan dasar hukum. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah munculnya ingkar sunnah. Pada masa awal Islam, bibit ingkar sunnah sebenarnya sudah ada sejak masa sahabat. Ada sebagian orang yang hanya menerima Al-Quran dan meragukan hadis. Namun jumlahnya sangat sedikit dan tidak berkembang luas. Yang kedua, pada masa modern, gerakan ini berkembang kembali sekitar abad ke-19 dan ke-20. Penyebabnya yaitu adanya orientalis barat yang meragukan keaslian hadis. Kurangnya pemahaman tentang ilmu hadis, terus anggapan mereka tuh bahwa hadis banyak dipalsukan. Jadi terus yang keinginan untuk kembali hanya kepada Al-Quran. Di Indonesia pemikiran seperti ini juga pernah muncul, meskipun tidak berkembang luas karena mendapat penolakan dari para ulama. Terus yang ketiga yaitu ciri-ciri kelompok ingkar sunnah. Beberapa cirinya adalah yaitu menganggap Al-Quran satu-satunya sumber hukum. Jadi dia menolak hadis sebagai wahyu. Terus dia juga menolak kewajiban mengikuti sunnah Nabi, dan dia menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan akal sendiri. Dia juga meragukan keabsahan kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pula di antara dia yang menerima hadis hanya jika sesuai dengan pemahaman mereka terhadap
terhadap Al-Quran. Terus pembahasan selanjutnya bantahan ulama terhadap ingkar sunnah. Jadi para ulama menolak paham ini karena bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Beberapa alasannya seperti Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasul. Contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 59, yaitu yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi artinya menaati Rasul merupakan perintah langsung dari Allah. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad bertugas menjelaskan isi Al-Quran. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata cara sholat dijelaskan melalui hadis. Begitu juga zakat, haji, puasa, dan ibadah lainnya dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i, sunnah adalah penjelas Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ayat dari Al-Quran yang sulit dipahami secara rinci. Terus dampak ingkar sunnah. Jika hadis ditolak, maka akan muncul beberapa akibat, seperti tata cara sholat mungkin menjadi tidak jelas tanpa adanya hadis, dan ketentuan zakat menjadi tidak lengkap tanpa adanya hadis, dan tata cara haji menjadi tidak jelas tanpa adanya hadis. Banyak hukum Islam tidak memiliki penjelasan secara rinci. Mungkin masing-masing orang dapat menafsirkan Al-Quran sesuka hati, sehingga menimbulkan perpecahan. Karena itu mayoritas ulama menilai paham ingkar sunnah sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang telah disepakati. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Paham ini muncul sejak masa awal Islam dan berkembang kembali pada masa modern. Mayoritas ulama menolak ingkar sunnah karena Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasul. Hadis berfungsi menjelaskan, merinci, dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan.
Eh, Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.